Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kenapa sih kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat baik sekali kita merenungkan firman Tuhan. Baik buat jiwa kita, baik untuk roh kita, supaya manusia batinia kita diperbaharui oleh Tuhan. Nah, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman kita. Nah, berbicara mengenai iman, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar hari ini dari sikap iman Daniel ketika dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang berpikir imannya akan menjadi lemah jika ia dikelilingi atau tinggal di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Daniel membuktikan bahwa pertumbuhan imannya ternyata tidak ditentukan oleh lingkungan sekitar, tapi lebih pada kerinduan hati dan kebulatan tekad untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Tidak heran, iman Daniel inilah yang membuatnya mampu bertahan dan tetap dipercayakan oleh 3 generasi raja, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat dan belajar kadang bagaimana kita hidup ini di tengah-tengah orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Apakah kita terhanyut, apakah kita terbawa dengan cara-cara hidup mereka, atau kita tetap bertahan di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan, kita tidak mau mengikuti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena jalan kita adalah jalan yang berbeda. Karena jalan kita adalah jalan yang pasti, iman yang pasti, iman yang menghasilkan kepada kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daniel, sikap Daniel ketika dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, imannya tidak tergoncang, imannya tidak tergoyah oleh apapun, tapi dia tetap mempercayai Allahnya yang hidup. Saya berharap bahwa iman yang dimiliki oleh Daniel, kita juga boleh termotivasi untuk memiliki iman yang tidak terpengaruh oleh lingkungan di mana kita tinggal, mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita bisa belajar dari Daniel adalah, pertama, Daniel mendisiplin diri sekalipun ia tinggal di negeri yang tidak mengenal Tuhan. Artinya Daniel memiliki kedisiplinan rohani yang tinggi. Ketika walaupun dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, cara hidupnya tidak terpengaruh dengan mereka, tapi Daniel punya gaya hidup tersendiri. Daniel punya gaya hidup yang benar. Kenapa? Karena iman Daniel tidak dipengaruhi oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah Daniel memiliki disiplin rohani yang tinggi. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, banyak orang percaya yang langsung kendor kedisiplinannya, ya, ketika Tuhan angkat lebih tinggi lagi, saudaraku. Artinya ketika kita mendapat satu jabatan di dalam sebuah perusahaan atau di mana saudara bekerja, atau saudara mendapatkan kedudukan atau jabatan dalam sebuah pelayanan, ya, sehingga begitu ada banyak kesibukan-kesibukan yang saudara lakukan, sehingga saudara tidak lagi memiliki namanya disiplin rohani. Saudara tidak lagi mengejar dan mencari wajah Tuhan. Saudara tidak lagi memberikan waktu untuk berdoa atau saat teduh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidaklah dengan Daniel, sekalipun Daniel dipercayakan dengan sebuah jabatan yang sangat penting pada waktu itu, dengan kesibukan-kesibukan yang dia lakukan dengan mengurus kepentingan-kepentingan raja, tetapi Daniel tetap memiliki waktu untuk Allah. Dia punya waktu bersekutu dengan Allah, dia punya waktu untuk bergaul dengan Allah, dia punya waktu untuk berdoa, dia punya waktu untuk saat teduh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Apapun bentuk kesibukan engkau yang sehari-hari ini kau lakukan, jangan sampai menyita waktumu untuk saat teduh kepada Tuhan. Jangan menyita waktumu untuk mendisiplin rohani, karena ini sangat penting sekali untuk kita mendisiplin rohani, supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka otomatis kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Dan kita punya hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Dimulai dari disiplin rohani untuk Bapak Ibu Saudara memberikan waktu saat teduh kepada Tuhan. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara lakukan dengan setiap hari membaca Alkitab. Setiap hari Bapak Ibu Saudara membaca renungan-renungan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya berharap bahwa ini membuat iman saudara semakin kuat, semakin kokoh, dan tidak tergoncangkan dengan kesibukan-kesibukan Bapak Ibu Saudara, tidak tergoncangkan dengan hal-hal yang duniawi, tidak tergoncangkan dengan pengaruh-pengaruh atau hal-hal yang memungkinkan Bapak Ibu Saudara melenceng dari iman. Saya berharap ketika engkau punya disiplin rohani, engkau tidak terpengaruh dengan godaan-godaan yang seperti itu, tapi engkau tetap berpegang kepada Tuhan. Karena itu penting sekali untuk engkau memulai hari di dalam kehidupanmu, engkau menyapa Tuhan lebih dulu, engkau saat teduh terlebih dahulu kepada Tuhan, engkau membiarkan hadirat Tuhan. Itu membuat kita semakin hari semakin membuat kita semakin menjadi kuat dan mantap. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini berikan waktumu untuk engkau saat teduh, berikan waktumu untuk Tuhan, berikan waktumu untuk engkau berbicara kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Kami percaya di mana firman Tuhan mengajarkan untuk kami memiliki disiplin rohani, supaya iman kami tidak terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Untuk hal itu kami perlu mengambil satu sikap supaya kami belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dimulai dengan mendisiplin rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah membangun saat teduhmu setiap hari. Tuhan memberkati.